Terus terang saya dan barisan saya banyak di Kramat Jati mendingan golput. Betul. Kita tunggu baik-baik, oke? Apa yang diputuskan Ibu Megawati menyenangkan kita atau tidak menyenangkan kita, bulatkan tekad kita, dukung. Siap. Dukung. Siap. Kalau itu menyenangkan kita dukung. Kalau itu tidak menyenangkan kita dukung. Karena yang menyenangkan buat kita belum tentu yang baik buat bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hari ini hadir di kantor PDI Perjuangan. Saya Roni Talapesi bersama Bang Adian Apikebulu mewakili DPP Partai menerima teman-teman hari ini yang sudah datang ke kantor partai. Kami terima kasih aspirasi yang kita sampaikan teman-teman, semuanya berjalan baik. Dan saya minta tolong supaya jangan sampai mengganggu lalu lintas teman-teman, ya. Ya, di sini kita akan mulai diskusi. Kita akan mendengar aspirasi dari teman-teman. Saya minta perwakilannya untuk sampaikan apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan semuanya. Siap? Siap. Tepuk tangan untuk semuanya dong. Ya. Ini Perjuangan sangat terbuka untuk mendengar aspirasi dari teman-teman. Silakan, mungkin mana yang mau jadi juru bicaranya? Saya minta 1-2 orang. Ayo. Silakan. Ya, kita mulai. Ibu siapa, Bu? Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Roni, khususnya dari DPP PDI Perjuangan yang saya hormati. Kami Ahokers memang sudah berjuang. Ya, ada Pak Adian yang saya kagumi juga sampai detik ini, yang sungguh-sungguh menjadi seorang penggerak sejati. Saya bangga menjadi kader PDIP juga, Bang Adian. Sampai detik ini saya tidak bergeser dari PDI Perjuangan walaupun banyak godaan. Saya yakin walaupun saat ini PDIP mendapat serangan yang sangat bertubi-tubi sampai detik ini, kader terbaiknya pun masih juga terintervensi. Apapun ceritanya, bagi kami semua, kami sudah mempercayakan masa depan bangsa Indonesia kepada PDI Perjuangan, khususnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ibu bangsa, tokoh bangsa yang sangat bijaksana. Menurut saya, ada kader terbaik kita saat ini yang memang harus dilindungi. Kader terbaik yang memang sudah teruji integritasnya, kejujurannya, dan sangat memotivasi kita untuk para pejabat di Republik ini untuk menjadi seorang tokoh pemimpin bangsa ke depan menjadi lebih baik. Jangan takut untuk PDI Perjuangan. Rakyat Indonesia sudah semakin cerdas untuk bisa memilih para pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanah. Saya berkeberatan, sangat berkeberatan sebagai warga DKI Jakarta, sangat menginginkan seorang pemimpin seperti Ahok yang sudah kita sama-sama rasakan. Saya khususnya juga warga Kuitang sempat merasakan bagaimana Pak Ahok ikut turun andil. Jadi jangan karena desakan siapapun, dari lembaga manapun, dari apapun, seorang tokoh
seorang pemimpin, seorang kader yang sudah betul-betul teruji, harus dikalahkan oleh sebuah kepentingan apapun. Rakyat Indonesia sudah cerdas, sudah paham mana yang baik, mana yang tidak, mana yang jujur dan tidak. Saya yakin Ibu Megawati seorang ibu yang bijaksana, yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sekarang demokrasi saat ini ditampuk PDI Perjuangan. Setuju? Jadi saya bangga sebagai kader PDI Perjuangan. Mungkin atas akan berpindah alih seandainya Pak Ahok yang sudah kita yakini, yang sudah teruji, itu dipilih kembali oleh Ibu Megawati yang saya hormati. Ya, berikut siapa lagi mau nyampein? Sudah jelas, Pak. Mana? Kalau bukan Ahok, Ayo, kita siapa lagi? Ini perwakilannya. Bisa duduk bentar, Mbak? Bisa mundur. Kita bakal jadi PDIP Perjuangan. Setuju? Karena kami jadi seorang kader PDI Perjuangan. Setuju? Ya, baik. Bapak Roni Televisi dan Bapak Adian Nabi 10, teman-teman Ahokers ini datang pada saat ini ya adalah untuk menyatakan dukungannya kepada Bapak yang bisa lebih lama untuk bisa kiranya dipercaya untuk menjadi Gubernur Jakarta dari PD Perjuangan. Betul tidak teman-teman? Jadi kalau kemarin ada kunjungan dari seseorang ya, dari seseorang yang pernah menjadi gubernur ya, kita sama-sama berharap bahwa jangan percaya kepada godaan, rayuan dan lain-lain. Betul. Kita pernah melihat pekerjaannya seperti apa, betul teman-teman? Jadi kita sangat berharap bahwa PD Perjuangan menjatuhkan pilihannya kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Ahok is the best. Bentar. Bang, saya mau ngomong. Gus Soleh, Gus, ngomong Gus. Selamat siang, saya ucapkan buat Ahok, Bapak Roni Televisi dan Bang Adian Nabi 10, idola saya. Bang, saya mau kasih tahu, kalau kelurahan sekarang sudah acak-acakan, Bang. Saya bilang acak-acakannya seperti apa? PPSU aja diperjualbelikan, Bang. Kalau ada uang 10 juta, sekarang bisa jadi PPSU. Itu nyata di Keramat Jati, saya ada korbannya 2 orang. Jadi kalau memang Pak Anies mau diajukan lagi, terus terang saya dan barisan saya banyak di Keramat Jati, mendingan golput. Kalau Anus itu dijadikan gubernur lagi di Jakarta, karena sampai sekarang saya adalah salah satu korban, Bang. Ibu saya sudah di data. Iya. Jadi gini, Bang. Iya, saya nih, ibu saya udah didata dari tahun 2020. Itu mau dijadikan ini lansia, tapi karena saya orang PDI, saya sampai detik ini tidak dikasih. Udah, itu ya, itu yang saya ucapkan. Jadi tolong, Bang, dipertimbangkan. Kalau memang tidak mau Murad Madik di bawah, yaitu saya bilang saya korbannya bisa saya hadirkan di sini. Yang masuk PPSU bayar 10 juta. Baik teman-teman, kita tetap fokus ya, fokus pada aspirasi kita. Ya, tinggal kemana-mana. Bisa ya teman-teman ya. Kita mendukung siapa? Kita mendukung siapa? Ya, kita sampaikan dukungan kita kepada Ahok, kepada Bapak Adian dan Bapak Roni Televisi yang mewakili DPP PDI Perjuangan. Silakan teman-teman yang lain. Gus. Bang, intinya, Bang, kami cuma percaya Pak Basuki Cahayapurnama. Ya, to the point aja. Kemarin kami melihat ada yang lain datang-datang. Saya nggak tahu siapa yang kasung ini, ya kan. Cuma yang jelas kami tidak mau sampai terpengaruh. Nah, apalagi ini kesempatan luar biasa saat ini. Kita nggak nyangka kan, ternyata PDIP sendirian pun bisa mengusung. Dan walaupun PDIP sendirian, Bang, kami percaya warga Jakarta semua sudah sadar. Walaupun nanti PDIP nggak punya duit, ya, walaupun nanti di sebelah sana
mungkin akan main bansos dan lain-lain, serangan pajak dan lain-lain. Tapi kami percaya Bang, tolong sampaikan kepada Bu Mega, warga Jakarta sekarang sudah sadar Bang, sudah insaf. Siap berjuang buat Ahok. Siap berjuang. Bahkan tadi ada teman kami bilang Bang, kalaupun sampai nanti ada serangan pajak atau serangan bansos, kami tidak takut. Kalau perlu kami terima, tapi nggak kami coblos orangnya. Tapi yang jelas kami nggak akan begitu Bang. Kami tidak akan terima itu. Kami akan berjuang bersama teman-teman kader PDIP door to door. Tolong sampaikan ke Bu Mega, kami siap berjuang door to door. Betul. Untuk menyampaikan kepada warga Jakarta supaya jangan salah pilih lagi. Ya. Jadi itu aspirasi kami Bang. Tolong sampaikan kepada Ibu Mega, yakinlah walaupun Ibu Mega sendirian, PDIP sendirian, PDIP nggak punya duit, tetapi atas kekuatan rakyat dan atas nama doa-doa seluruh warga Jakarta, maka Tuhan nanti akan merestui PDIP bersama Pak Ahok. Amin. Untuk menjadi leader di Jakarta ini. Jadi itu Bang, tolong betul-betul disampaikan kepada Ibu Mega, sehingga Ibu Mega yakin seyakin-yakinnya memberikan rekomendasi kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Terima kasih dari saya, Kerry Grand, warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya serahkan ke Ibu Mediana. Ya, terima kasih kepada teman-teman di sini semua yang dari segala suku, bangsa dan agama bersatu untuk mendukung Bapak Basuki Cahayapurnama sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih kepada Pak Roni dan Pak Ajam yang kami cintai semuanya. Hargailah kami relawan yang ada di sini tidak dibayar. Hargailah, angkatlah teman-teman ini untuk mendukung Basuki Cahayapurnama. Jadi janganlah terima yang isu-isu yang ngambang, karena Basuki Cahayapurnama sudah menunjukkan pekerjaannya, kinerjanya sudah nyata, apalagi buat lansia, BPJS, KJP yang tadinya KJP itu masih irit-irit zaman Soeharto. Zaman Soeharto ketua OSIS itu kakak saya minta buat pendidikan dipotong, akhirnya cuma dapat sepatek. Sekarang KJP diterbitkan sama Ahok langsung kepada anak didiknya, itu bisa beli sepatu, bisa beli baju. Contohnya di itu contoh. Jadi saya sebagai orang tua ngeres melihatnya. Sampai saya bilang sama kakak saya, Ahok begini, sudah tidak ada KJP yang langsung lewat pendidikan, lewat pendidikan yang ada di atas, tapi sudah langsung ke anak didik yang bersangkutan. Itu mau kami yang sudah membuktikan Jakarta bersih-bersih, Jakarta milik kita semua. Ayo kita dukung Basuki Cahayapurnama. Merdeka! Silakan mungkin dijawab oleh Bang Adian. Baik, ya, kita akan mendengarkan jawaban tanggapan dari Bang Roni Talapesi dan Bang Adian 10. Tapi teman-teman mohon duduk semua. Ya, dan jangan ada yang di jalan. Ya, biar semuanya bisa melihat dan bisa mendengar. Ya, oke, siap. Siap. Pak Ahok siapa yang punya? Pak Ahok siapa yang punya? Pak Ahok siapa yang punya? Yang punya kita semua. Silakan Pak Roni Talapesi. Ya, teman-teman semuanya, kawan-kawan yang sudah menyampaikan aspirasinya, tentunya apa yang disampaikan oleh teman-teman ini akan kita sampaikan kepada pimpinan ada di PP Partai. Aspirasi dari kawan-kawan yang tadi yang kami sudah dengar nanti jadi catatan untuk kita, dan kami minta kepada kawan-kawan semuanya agar bersabar. Semua proses ini sedang berjalan. Tentunya dilihat dari berbagai aspek.
Tetapi percayalah, apa yang menjadi aspirasi teman-teman tentunya ini akan kita sampaikan. Saya belum bisa berbicara banyak karena masih berproses teman-teman, kawan-kawan. Tapi sekali lagi terima kasih kawan-kawan sudah mau datang ke kantor DPP PDI Perjuangan. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Ya, saja dari saya singkat. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah apa yang teman-teman sampaikan aspirasinya tolong jaga ya, supaya tidak mengganggu masyarakat umum lainnya. Jadi kepada masyarakat kalau ada kegiatannya terhambat kami minta maaf. Oke, itu singkat dari saya. Mereka. Sampaikan. Tes 1 2 3. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini maksudnya dukung Ahok. Mutlak dukung Ahok. Dukung Ahok buat ngapain? Nah, kalau yang jadi gubernur bukan Ahok gimana? Kalau yang jadi gubernur Adian gimana? Kan dari kader PDIP. Ya, ini Kader PDI. Ya. Ya, begini. Saya hormati apa yang disampaikan untuk mendukung Ahok menjadi gubernur. Itu hak bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke? Nah, tapi saya mau tanya, percaya nggak sama Ibu Megawati? Percaya. Percaya nggak sama Ibu Megawati? Percaya. Yakin? Yakin. Benar? Benar. Nggak bohong? Yang dipilih siapa? Begini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Ibu Megawati ketua umum kita ini adalah ketua umum partai yang sudah terpuji. Oke? Nah, menurut saya mana yang lebih memahami politik, ibu-ibu atau Ibu Mega? Oke. Mana yang lebih tahu tentang informasi, ibu-ibu atau Ibu Mega? Kalau begitu, kita biarkan Ibu Mega memutuskan. Oke, ibu-ibu mau mendukung Ahok? Oke, berdoalah. Oke, sampaikan pendapatnya, nggak masalah. Tapi percaya saja bahwa Ibu Megawati akan memutuskan yang terbaik. Bukan hanya untuk Jakarta, tapi juga untuk Indonesia. Tidak cuma untuk Indonesia, tapi untuk umat manusia di seluruh dunia. Nah, kalau kita ada kepercayaan seperti itu, kita sebagai anak-anak percaya pada ibu kita, percayalah bahwa ketika ibu kita mengambil keputusan, dia tidak akan pernah berniat menjerumuskan anak-anak. Percaya saja. Kalau ibu-ibu tanya, terus siapa bang sekarang yang sudah diputuskan? Belum. Jangan nangis, yang pasti Ahok. Belum diputuskan. Tapi begini Bu, begini. Ibu Megawati ini sudah melewati perjalanan politik yang sangat panjang, dengan seluruh pahit getirnya politik, dengan asam garamnya politik. Kalau saya bilang Adian lebih mengerti dari Ibu Megawati, kayaknya nggak benar. Pengalaman saya mungkin cuma 0,00 sekian persen dari apa yang sudah dialami Ibu Megawati. Begitu juga kita yang ada di sini. Adian tahu beberapa hal, mungkin ibu-ibu tahu beberapa hal, mungkin. Tapi saya percaya pengalaman yang dilewati Ibu Megawati yang menjadi pengetahuan luar biasa buat dia, tidak saya miliki. Untuk itu saya percaya bahwa ketika Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan memutuskan
itu bukanlah pilihan dan keputusan yang asal ambil. Itu bukanlah pilihan dan keputusan yang serampangan. Tidak mungkin. Ibu Megawati pasti akan mengambil keputusan yang terbaik untuk kita warga Jakarta, untuk rakyat Indonesia, bahkan untuk umat manusia di dunia ini. Percaya saja itu. Apapun keputusannya, percaya saja. Bang, maaf bang, saya potong bang. Ya. Kira-kira kalau kadernya sendiri dukung siapa bang? Kadernya siapa maksudnya? Kader PDIP itu dukung siapa? Begini bapak-bapak ibu-ibu, dalam gedung itu ada diskusi. Dalam gedung itu ada perdebatan. Dalam gedung itu ada brainstorming, olah pikiran. Kita bisa menyampaikan si A, si B, dan sebagainya. Tapi semua akan kita sampaikan nanti pada Ibu Ketua Umum. Ibu Ketua Umum lah yang akan mengambil keputusan. Sesederhana itu. Nanti besok misalnya datang lagi dari kelompok lain, misalnya mendukung Roni Talapesi, boleh. Lalu mendukung Mustar Bonaventura, boleh. Lalu ada lagi yang mendukung Ronald, boleh nggak? Boleh. PDIP kan punya sekolah kader. Ya sudah. Tujuannya untuk perkaderan. Ini bagaimana bang? Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Bapak-bapak boleh bilang PDI Perjuangan punya sekolah kader, ada kaderisasi dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi kalau menurut saya sebagai kader partai yang tunduk pada amanat Kongres, saya menyerahkan hak sepenuhnya untuk diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Prediksi. Mana PDIP? Jangan karena Kalau begini, saya tidak mau pakai prediksi-prediksian, tapi percayalah di gedung itu semua kita bicarakan. Percaya saja, semua kita bicarakan, semua kita bisa berbicara tentang calon A, calon B, calon C, dan sebagainya. Tapi kita organisasi namanya partai politik. Kalau organisasi mau berjalan dengan baik, dia harus punya pimpinan. Dan sebagai kader organisasi, sebagai kader partai, kita harus ikuti apa arahan pimpinan. Bisa dipahami, Ibu, Bapak? Oke. Tadi ada yang nanya, Bang, lalu keputusan siapa? Belum ada. Sabar saja. Tunggu saja. Yang saya mau tanya misalnya, kalau misalnya kemudian diputuskan Roni yang maju, kita dukung nggak? Kader PDIP kita dukung, kader PDIP. Kalau tidak kader golput. Kalau tidak kader golput. Ada teriak-teriak golput keluar sekarang. Gak apa-apa. Ya, begini. Kalau menurut saya begini, ibu-ibu punya anak nggak di rumah? Anak-anaknya punya banyak keinginan nggak? Nah, ketika ibu-ibu memutuskan sesuatu yang mungkin berbeda dengan keinginan anaknya, apakah tujuannya untuk mencelakakan anaknya? Tidak. Sama. Itulah yang ada di ibu kita Megawati. Saya berbeda keinginan dengan Roni berbeda keinginan dengan Ronald. Oke, keinginan itu sampaikan. Lalu biarkan ibu kita memutuskan. Dengan satu keyakinan, dia tidak akan memberikan yang buruk buat kita. Dia tidak akan mencelakakan anak-anaknya. Dia tidak akan mencelakakan rakyatnya. Sudah, pegang saja itu. Mungkin pendukung Roni akan kecewa. Mungkin pendukung Ronald akan kecewa ketika yang dipilih bukan Ronald. Oke? Tapi menurut saya, silakan kecewa. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengambil keputusan dan menyenangkan hati semua orang. Tidak ada. Semua keputusan diambil pasti akan ada yang tidak terima. Tidak masalah. Tapi secara moral dan etik kita harus bertanggungjawabkan pada banyak orang bahwa keputusan itu diambil bukan untuk kebaikan 1-2 orang, tapi untuk kebaikan seluruh rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia, bahkan umat manusia. Berpegang saja teguh di situ. Jangan kemudian kita merasa lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih tahu. Jangan. Kenapa demikian? Percaya saja. Banyak hal yang sudah dilewati oleh Ibu Megawati yang tidak kita lalui.
sakit hatinya, air matanya, keringatnya, pengorbanannya, dia dikhianati dan sebagainya. Semua itu kemudian menjadikan dia menjadi seorang ibu yang menurut saya dan harusnya menurut kita sangat bijaksana. Dia tidak pernah merubah undang-undang untuk anaknya. Dia tidak pernah mengambil posisi-posisi untuk anak-anaknya, tidak. Anaknya mau maju jadi anggota DPR, ikuti pemilu tanpa harus merubah undang-undang. Oke? Percayalah bahwa Ibu Megawati tidak akan sembrono ngambil keputusan. Percaya saja. Jadi begini Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kita tunggu baik-baik. Oke? Apa yang diputuskan Ibu Megawati menyenangkan kita atau tidak menyenangkan kita, bulatkan tekad kita, dukung. Siap. Dukung. Siap. Kalau itu menyenangkan, kita dukung. Kalau itu tidak menyenangkan, kita dukung. Karena yang menyenangkan buat kita belum tentu yang baik buat bangsa ini. Yang menyenangkan buat mereka juga belum tentu baik buat bangsa ini. Kita berikan kepercayaan penuh pada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, yang sampai hari ini kita buktikan kita tidak bisa diintimidasi, kita tidak bisa dibeli. Masih kurang itu, masih kurang rangkaian peristiwa itu untuk memberikan kepercayaan pada Ibu Megawati. Jangan, kalau kita meragukan itu, jangan-jangan ada kesombongan lain dalam diri kita, seolah-olah kita lebih tahu, kita lebih berpengalaman, kita lebih mengerti. Jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya hormati apapun keputusannya. Pilihan saya dalam hati juga nggak beda-beda jauh. Tapi kalau kita mau maju serentak-serempak dalam satu barisan, tidak mungkin kalau tidak terpimpin. Tidak mungkin. Mungkin keputusannya Ronald jadi gubernur, pendukung Roni nangis 3 hari aja nangis. Hari keempat bergabung lagi bersama-sama dalam barisan, menangkan Ronald. Ronald bukan manusia sempurna, dia punya banyak kelemahan. Roni bukan manusia sempurna, tetapi partai akan memberikan mandat yang dia yakini bisa dijalankan dengan orang-orang yang dia pilih. Percaya saja Ibu, Bapak, segala macam. Jangan ragukan Ibu Megawati Soekarno Putri, jangan ragukan. Jangan ragu pada pilihan-pilihannya, jangan ragu pada keteguhan hatinya. Dia ketua umum yang sudah teruji, bukan ketua umum yang diangkat dalam 1-2 hari, bukan. Kesang. Dia melewati lebih banyak rasa sakit hati dibandingkan kita. Oke, atas nama pengalamannya, atas nama pengorbanannya, atas nama keringatnya, atas nama air mata yang ditumpahkan untuk bangsa ini, saya memohon, ayo apapun yang diputuskan ketua umum kita, ikut. Ikut. Tidak semua keputusan itu pasti menyenangkan hadiah. Tidak. Pasti menyenangkan Roni, tidak. Pasti menyenangkan Ronald juga tidak. Tapi saya tidak ragu pada pengalaman perjalanan politik, keringat, pengorbanan, dan air mata Ibu Megawati. Hidup Bang Adian. Untuk itu saya putuskan, apapun yang diputuskan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, saya ikut. Kita ikut. Dengan satu kepercayaan, apapun itu untuk kebaikan kita bersama. Yang mungkin hari ini keterbatasan pengalaman dan pemikiran kita tidak mampu menganalisa apa latar belakang keputusan ini. Tapi percaya saja. Oke Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya. Terima kasih untuk dukungannya. Kedatangan Bapak Ibu ke tempat ini adalah wujud kepercayaan pada PDI Perjuangan. Saya gembira, saya senang, saya hormati kedatangan itu. Apapun itu, Bapak Ibu mungkin kita tidak kenal secara pribadi,
tapi saya bisa mencium aromanya. Kita berada di garis perjuangan demokrasi yang sama. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Boleh bertanya terakhir? Ya, sebentar Bu. Masih ada 40 kabupaten yang saya tinggalkan untuk membicarakannya bersama Pak Roni, untuk bertemu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kabupaten-kabupaten itu juga bagian yang tidak bisa kita lepaskan dari Republik ini. Dia juga penting, berharga. Tapi kita tunda, saya dan Pak Roni keluar sebentar untuk bertemu ibu-ibu, menyampaikan pesan. Terima kasih. Keren. Masih ada 40 kabupaten kota harus kita bicarakan. Kita hitung satu persatu. Hasil rapat kita kita serahkan pada Ibu Megawati. Tiap-tiap. Tetapi apa yang bapak-bapak, ibu-ibu sampaikan di sini, pasti Ibu Mega tahu. Apalagi yang rekam banyak benar. 2017. Jangan kata Ibu Megawati, yang sebelah sono juga tahu. Orang seberang. Oke. Semangat, sehat terus Bang ya. Semangat tahu. Sehat Bang, sehat. Sehat Ibu, terima kasih. Setia pada PDI Perjuangan Bang. Betul. Setia tidak cuma pada PDI Perjuangan sebagai PDI Perjuangan sebagai PDI Perjuangan, tapi setia juga terhadap keputusan-keputusan PDI Perjuangan yang pasti diputuskan dengan pemikiran matang oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi setia pada PDI Perjuangan itu tidak cuma pakai baju merahnya saja. Tapi kalau keputusan Ketua Umum itu sudah diputuskan, setidak menyenangkannya itu buat pribadi-pribadi, tetap jalankan. Hanya dengan cara itu kita bisa menangkan pertarungan demi pertarungan. Kalau sebuah partai politik tidak terpimpin, ada yang jalan ke kanan, ada yang jalan ke kiri, ada yang disuruh maju justru mundur, ada yang disuruh mundur justru maju, kita tidak akan pernah menang. Akhirnya ditebang ya Bang. Betul, akhirnya ditebang. Saat ini ibu-ibu tahu bagaimana serangan dan hantaman dalam PDI Perjuangan. Tahu. Kita lihat sama-sama di sosial media dan sebagainya. Saya ajak, ayo kita bertahan, ayo kita menjaga PDI Perjuangan. Banyak penghinaan terhadap PDI Perjuangan, banyak caci maki. Apakah mau kita balas dengan cara yang sama? Jangan balas caci maki dengan caci maki. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Tapi bersukacitalah karena kita punya momentum luar biasa untuk membalas sakit hati, caci maki dan kebencian orang pada kita. Kita balas dengan kemenangan di Pilkada. Jelas ya? Jadi kalau ada orang marah-marah, caci maki, senyumin aja. Ya? Jangan kita pikirin. Kalau mereka mencaci maki, kita bilang pada mereka, kalau Bapak berbahagia dan mencaci maki saya, caci maki lah. Kalau Bapak bergembira dan mencaci maki saya, caci maki lah. Kalau dengan mencaci maki saya Bapak bisa menjadi bergembira, Ibu bisa menjadi bersukacita, silakan. Saya rela dicaci maki untuk kegembiraan orang lain. Kira-kira sampai level itulah kita akan berkorban untuk bangsa ini, untuk persatuan negara ini. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, pertanyaan saya terakhir kali adalah, apakah kita siap menerima keputusan Ibu Megawati apapun itu? Siap tidak? Siap tidak? Terima kasih. Terima kasih. Bang, kalau dipasangkan dengan Bang Adian, abang siap ya Bang? Bang, kalau Bang Ahok dan Bang Adian dipasangkan cagup, siap ya Bang? Bang, kalau jadi cagup Bang, bersama Ahok gitu Bang. Jangan
penuh Bang Adian. Kami dukung penuh PDIP.